dijadikan kita ni rezeki kita luas, sehingga ialah kehidupan kita lebih lemah dari keluarga kita yang lain. Giliran di rumah kita sedekah, keponakan datang, hari raya, habis isi gelap. Yang ini datang nyengkem, yang ini datang ambil. Tinggal kita pengawas. Ya, tumpes. Biarlah. Kue yang di rumah kita tu tak katik di rumah dia. Biarlah. Itu yang namanya baru hari raya nyenangkan wong. Bertahun-tahun roti pusat terus. Dah maju. Dari kecil roti pusat yang ada gula macam itu. Ya. Apaan saja roti pusat. Ya. Puji kita belum mati lagi. Aku buat kawan ini 45 tahun umur ini. Roti pusat itu masih roti pusat yang bulan roti gula abang hijau ini masih ada. Oi, belum mati apek mana itu. Nah, kalau kita sanjung rumah orang duit, ada yang pakai nastar, ada yang pakai apa kah itu? Ezu. Kalau lagi kecil dulu kue nanas pakai sangkek itu tidak maju lagi. Oh, yang lemak-lemak biarlah. Tetahan kue mak subang, kak ketan 8 jam baru lapis habis. Ya Allah, jibung sanjo apa lapar. Biarlah. Ibu bapa, kalau wong sanjo rumah kita tidak tahu merugi ke kita bapa. Bu, Pak, Bu. Siapa yang sanjung rumah kita, mereka tidak merugi ke kita. Sabda Rasulullah dalam hadis, "Idza dakhala dhaif, dakhala ma'ahu alfa rahmatin wa alfa barakah." Apabila tamu masuk ke dalam rumah, dia membawa 1000 rahmat dan 1000 keberkahan. Tamu. Wa idza akala dhaif, apabila tamu makan, a'tahu Allahu bi kulli luqmatin, Allah nyuk pahala kepada tuan rumah setiap suapan yang dia makan. Kahajji mabruratin wal umrati maqbulah. Tuan rumah tadi boleh pahala setiap cokotan, setiap gegetan yang dari makanan yang dimakan oleh tamu tadi, seperti haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Di mana ruginya? Wong makan di rumah kita tu, tuan rumah boleh pahala haji dengan umrah. Kita pergi haji belum tentu boleh haji mabrur, tapi wong makan di rumah kita sebesar itu pahala. Nih macam sehari ni, memang Ibu Sari yang undang kita kan? Tapi Ibu Sari ni anak siapa? Anak almarhum Pak Ismail Jalili. Bukan cuma Ibu Sari, bukan cuma suaminya, keluarganya, tapi orang tuanya yang sudah meninggal pun dapat pahala yang demikian. Itulah kata Imam Ibn Hajar, apabila seorang anak berbuat satu kebaikan, orang tuanya yang sudah meninggal pun tetap dapat pahala. Itulah hebatnya punya anak yang punya sifat baik. Alhamdulillah. Nih, go makan anak. Ad-duku wal-rambutu wal-pempeu. Malapo itu. Ini apa ini? Es. Itu bakso. Ini bertabak. Ibu ngapa pada? Makanlah Bu, makanlah. Disiapkan untuk dimakan. Cuma nampung gerai ya Bu. Kalau kecil kan, ibu ni makan apa negok, dah tidak ya. Cuma makan cara Islam ya, jangan tegak. Sudah ngambil ketabang dulu, selesai ambil pulau bakso. Tak apa-apa, disiapkan untuk dimakan. Berapa banyak Pak Ismail Jalili dapat pahala hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita tunjuk orang-orang tidak mampu, maaf, bukan memandang ibu tidak mampu, cuman Ibu Sari hari ini nak menyenangkan ibu-ibu, bapak-bapak.
Aku pengen nyenang puang Ustaz, ngajak orang yang aku tidak kenal dengan orang-orang itu, tapi aku kumpulkan. Aku nak nyenangkan mereka. Idkhal surur fil qalbi mu'min ibadah. Nyenangkan hati orang beriman itu ibadah. Uji kata ulama, siapa yang galak nyenang puang di dunia, Allah senangkan hatinya di akhirat. Amin. Nah, yang penting kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma Islam mengajar ke makanlah dengan secukupnya. Tambah lagi sudah tua, ingat-ingat. Kalau kaget terteguk bakso tu meninggal. Beremput. Jadi orang balik dari sipol meninggal dunia, jadi kahwin. Cuman balik-balik kalau sudah aja nak ngomong apa, tidak. Sebab namanya mati ni kita tidak tahu. Ada yang lagi main bola, ada yang lagi ngaji, ada yang lagi solat, ada yang lagi ceramah meninggal. Tapi yang ceramah itu jarang meninggal. Itu bukan takut jalan, gitu lah. Malah waktunya nak diapa ke? Kalau hidup harta banyak, ibu punya duit berapa? Punya duit 10.000. Manfaat tak 10.000? Manfaat tak? Tidak. Barang dicekel. Kapan duit 10.000 manfaat? Kalau di bulan? Nah, kalau kita punya harta, ngajak orang sedekah, tidak. Membangun masjid musola, tidak. Kapan berbunyi? Ngapa kalau nak sedekah? Ya, aku makan lagi salur. Mana nak sedekah? Makan lagi susah, mana nak wakaf? Allah tidak menyebut nunggu kita senang. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang kami yuk dengan kamu. Jadi kalau ada orang mengatakan mempunyai statement, punya anggapan bahwa sedekah itu nunggu harta lebih, itu pendapat salah. Allah nyuruh kita untuk sedekah dan infak dari rezeki yang kita dapat. Bahasa Palembangnya, kalau kapalnya besar ombaknya, kalau kapalnya kecil ombaknya. Jadi kalau kita ada rezeki kecil, you sedekah cara kecil. Kalau kita rezeki besar, macam Ibu Sarina, badannya besar, rezekinya besar. Alhamdulillah, dia besar pula sedekah. Kawan-kawan yang dikumpulkan uang 100, di luar dari sekolah 100 kan? Uang 200. Aku dewehan 4 ikut ni. 120 kilo. Kalau 100 bagi 4 ni lah 25 kilo. Nah, lagu 4 taufik. Coba ibu, diajak orang. Ngapa ngajak orang sebanyak ini? Karena rezekinya sebanyak ini. Ibu rezeki dikit, you sudah masak, muat kolok, beli durian sikok, beli ketan sekilo, kelapa sikok, pakai 10 kali. Dia banyak bolehnya, tapi agak encel lah apa? Kurang banyak, tambah banyak ya. Penting lebih mampunya kan. Atau misal kita tak kata duit nak beli pati, pajak pakai golok, masak ketan. Waktu nak makan ketan tadi cium durian. Itu dah. Nah, kita masaklah. Kita cuma sanggup ke godo. Muat ke godo seberapa? Ada ke godo sikok panggil budak. Sini. Nah, apa bibit? Nah, bibit muat ke godo. Jadilah. Namun sedekah juga. Kita nak menjauh, nak baca, ada dikir sudah. Kebenaran ada pisang, gemet. Tunjuk gendong, tunjuk kelapa, tunjuk gula, gemet. Nah, goreng. Jangan sebut namanya. Tak lemak, Pelai kambing itu. Dia tak lemak nyebutnya. Cuma kalau tak disebut, dia tak tahu. Oh, Ustaz, asing ni. Itu tu pempek pisang. Pelai kambing. Ngomong-ngomong namanya. Dari zaman Nyai dulu itu tu nama.
Tidak boleh dirubah-rubah. Tak lemaknya pun pempek pisang ya. Pelai kambing sedap dengar je dah. Sini. Nah, dia tepi. Lemak bibi. Pisang dia gula lemak nyawa kau. Nah. Namanya sedekah. Sedekah dengan rezeki. Dari mana pisang? Oh, rupanya ada tanah dikit di belakang rumah. Nanam pisang tematu, masak muat pelai kambing. Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalau nak nunggu harta banyak baru sedekah. Alhaakumut hatta zurtumul. Tak ngerti manusia di bocor dunia ini punya sifat cukup. Manusia punya sifat kurang terus. Bu bapa, wong-wong yang jadi pejabat ini, yang nak jadi presiden, yang nak jadi anggota DPR, nak jadi bupati, wali kota, gubernur, itu wong berduit galau, tak ada wong buntu. Punya duit puluhan miliar galau, sesip ratusan miliar harta mereka tu, masih nak jadi pejabat. Kita punya duit 100.000, lagi 8 hari senyum. Punya duit 100.000, 4 hari senyum. Oh, cik tak senang dan 100. Ini punya duit ratusan miliar, masih nak jadi pejabat, nak ngejar apa? Banyak bapak, wong yang calon-calon DPR ni datang ke rumah, ngomong ke, kau nak jadi DPR nak apa? No Ustaz, wong datang minta doa ke, sampai sini kena marah. Bukan marah kau, aku nak nanya, kau nak jadi DPR ni nak apa? Rumah kau bagus, segala makan lemak kau baca, nak berangkat ke mana biar ongkos, mobil mewah, harta ratusan miliar. Apa lagi nak kau cari? Apa yang nak kau cari lagi nak jadi pejabat? Ustaz, aku nak melok menata negeri ini. Aku nak melok menata negara ini untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, untuk menjadikan rakyat sejahtera, untuk memanfaatkan harta yang ada ini untuk dijalankan yang benar. Bagus. Bismillah. Laju. Tapi kalau kau cuma maju nak nyari tender, kau cuma maju nak nyajikan dana aspirasi untuk ngayo ke kau, berhenti-hentilah. Lemaklah nak jadi pejabat, hidup tenang. Jadi pejabat jangan jadi DPR, presiden, jadi RT lagi nak tinyak. RT tu pejabat paling sarung, RT. RT, repot terus. Yang repot lagi RT tu ruwet terus. Wong kebakaran dia yang repot, wong kematian dia yang repot, muat KTP dia putang panting. Kalau taman kita hulu pilih. Yang lemah RT tu siko, kalau nak kahwin pengantin nak datang dia ngawininya, itu baik RT tu dah. Kaulah nak hidup Pak RT. Allah, RT ngapu pula. Anak aku bala Pak, tolong. Ya, di Pak RT bala nak kejam aku. Ngurus yang bala pula. Kaulah nak tidur dengan bini, ulah dibangun buang pula. Pak RT, tolong Pak RT. Bini aku berbala. Ya, di bini kapan Pak? Kita ni yang berbala. Ngurus orang terus berbala lah. Macam mana? RT. Jadi pejabat, tambah jadi pejabat, tambah repot. Nak nunggu duit dia, maka tu bapak ibu aku ngomong dengan orang, kalau kita nak jadi orang baik, tidak harus jadi pejabat. Pejabat, kalau nak tunjuk orang makan, itu pakaian. Apa namanya? Apa pak nama? Ini apa nama? Anggaran. Memberi makan 200 panjang istri. Disidang ke dulu, diamat ke dulu. Taruh. Lemak-lemak macam sari. Waktu nak siap. Selesai. Undang ceramah, WA jadilah, dah berapa? WA telefon Ustaz, tolong Ustaz, ini insyaAllah kalau kosong yuk, aku kabulkan. Kalau ada dah acak, yuk, tunggu lagi di jalan, ini tengok jadual.
Dalam otak lah tua ni ngeheng. Tengok baru semalam dia insya-Allah you baca hadis. Kalau nunggu jadual rupanya kayak malam ada jadual beli kopi siang kosong alhamdulillah. Sesat. Nunggu pejabat mateklah. Ada tukang catering, tukang makanan membeli tender dengan pejabat sampai sehari ini belum dibayar. Waktu SEA Games, Asian Games, banyak catering belum dibayar oleh pemerintah. Yang punya catering itu ngomong dengan aku, pecat dia ngomong besar, bayar belum. Yang dipaju sudah jadi tai, utang belum bayar. Maklah orang di sini lah, balik ini bayar uang sesat. Bakso dibayar uang, es pempek bayar. Nak jadi orang berduit, nak nolong uang, nak baik dengan uang, tidak harus jadi pejabat. Tapi kita pun yang diberikan oleh Allah nikmat, jangan pernah tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, jangan kamu malu sedekah kecil, malulah kamu yang tidak sedekah. Ingatkan bu ya, jangan pernah malu sedekah kecil, malulah kalau kita tidak sedekah. Uang bangun masjid besar, rezeki dia besar. Kita miskin, janda pula. Cuma ada duit 5.000, belok 5.000, beli ke batu bata 5 ekor, tempel ke batu ibu. Kalau kurang 5 ekor, gedek itu tidak tertutup. Dinding masjid bagus, kurang batu 5, tidak tertutup, berlubang. Duit 1 triliun tidak akan cukup kalau kurang 5 piar. Benar? Maka itu kata agama, jangan pernah kita malu sedekah kecil, malulah kamu yang tidak sedekah. Sedekah dan menolong orang lain ini Bapak Ibu adalah bukti dari syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sekali lagi, mari kita manfaatkan kesempatan hidup diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang berbuat baik di atas dunia, maka Allah akan berbuat baik kepada dia kaget di akhirat. Ketika dia man saqa musliman, saqahullah yaumul qiyamah. Siapa tunjuk orang minum di dunia, Allah tunjuk dia minum kaget di akhirat. Siapa tunjuk orang makan di dunia, Allah tunjuk makan dia di akhirat. Siapa menyenangkan uang di dunia, Allah senangkan dia di akhirat. Semoga panitia pelaksana acara hari ini akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diluaskan oleh Allah, disehatkan badannya, dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan dunia dan akhirat. Dan apa yang kita nikmati pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.